satu tema yang luar biasa, mati untuk lebih berbuah. Bapak Ibu, kalau kita tahu ya, kembali lagi, kalau berbicara tentang cocok tanam, itu biasanya istri saya yang jago. Karena saya lihat kalau mereka bercocok tanam itu, padi dikuburkan dulu, ya, tomat dikuburkan dulu, apalagi tuh biji cabai dikuburkan dulu, baru ada kehidupan yang baru. Setelah kehidupan yang baru, ya, dia akan berbuah lebat dan kita bisa menikmati. Tetapi kalau kita tidak pernah dikuburkan dulu, mati, tidak akan bisa berbuah. Bapak Ibu, tapi ada tanaman-tanaman tertentu yang dibiarkan begitu saja bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah. Luar biasa. Karena apa? Karena ada pilihan. Saya mau berdampak bagi manusia yang lain. Itu tumbuhan loh. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, hari ini kita belajar sama-sama mati untuk lebih berbuah dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 32 sampai 43. Hanya beberapa ayat saja. Kita silih berganti. Dan hari ini saya coba percepat ya. Karena ada beberapa dari antara kebenaran firman Tuhan ini yang perlu kita lihat dan kita mengerti bahwa mati untuk berbuah itu sangat-sangat luar biasa. Dan contoh yang paling penting kita akan lihat dalam Injil Lukas ini. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus disalibkan. Sebenarnya dari ayat 33, tapi kita maju satu ayat ya, 32. Saya baca ayat 32, 33, 34, 5 sampai 43, kita silih berganti. Digiring juga dua orang lain, dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga dua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Abah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam kerajaan." Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Mati untuk lebih hidup. Kenapa mati untuk lebih hidup? Kalau kita lihat, salah satu contoh yang luar biasa, memang ada beberapa dari kitab yang sebelumnya menulis, Matius, Markus, tetapi yang paling lengkap, Lukas menulis sedetil mungkin, sehingga ada doanya di sana. Semua yang kita lihat punya hubungan. Tetapi ada juga ya yang tidak punya hubungan, tetapi kalau kita lihat Injil Sinoptis saling melengkapi satu sama yang lain. Injil Sinoptis itu terdapat dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas,
Yohanes. Nah, jadi kalau kita lihat di sana saling berhubungan satu sama yang lain, dan memang yang mencatat adalah orang yang menjadi saksi mata bagaimana dia mengikuti mulai dari penderitaan. Karena apa? Waktu Yesus ditangkap, murid-muridnya udah mulai kucar-kacir dan ketakutan. Tetapi hebat, Lukas, salah seorang saudara dari Yesus bersama Yakobus ya. Tapi Lukas ini juga di mana rumahnya yang sering dipakai oleh Yesus melakukan perjamuan pertama, dan dia mengikuti terus. Bahkan dia juga mengikuti pelayanan Paulus dan Petrus. Dia mencatat sedetil mungkin apa yang terjadi dengan Yesus. Kenapa? Dia bukan salah satu dari kelompok murid, tapi dia bagian dari yang menjadi pilihan bagi Kristus. Jadi dia tidak perlu takut dan dia ikutin. Sambil dia ikutin, dia melihat kejadian demi kejadian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari pribadi-pribadi yang bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama, pribadi Yesus itu sendiri. Kita lihat, mengapa sih Yesus sampai mau mati di kayu salib sebagai kutukan bagi kita umat manusia, dan itu paling hina. Kenapa? Karena salib itu sebenarnya hukuman bagi orang-orang yang sebenarnya mendapat hukuman yang layak. Tetapi Yesus menerima. Gak apa-apa, saya menjadi kutuk, ya, saya dihina, saya dicemoohi, saya dipersalahkan pun saya terima. Karena dia punya tujuan, mati untuk lebih berbuah. Nah, ini yang luar biasa nih, mati untuk lebih berbuah. Dan mari kita lihat pribadi Yesus yang luar biasa ya. Di ayat 32 dan sampai 43 ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat. Coba, Yesus sebenarnya dipaksa untuk jatuhkan hukuman bersama-sama dengan kedua penjahat. Kedua penjahat ini sebenarnya sudah lama dan sudah sering diadili untuk jatuhkan hukuman. Jadi bukan seperti Yesus yang baru ditangkap dan langsung dijatuhkan hukuman mati. Perbedaan ini sangat jelas, tapi Yesus terima. Kenapa? Dia mau untuk mati di kayu salib, ya, terhina, diolok-olok, dicemoin, tapi untuk yang lain bisa berbuah. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ia disalibkan di tempat yang dinamakan Kalvari atau Kranion, bahasa Yunani untuk Golgota, yang berarti tempat tengkorak, sebuah tempat yang kotor. Kalau Bapak Ibu ke sana, kalau dilihat tempat kotor, bisa jadi dua tempat dari kuburan yang disebut dengan orang Kristen Protestan, ya, di atas terminal itu adalah tempat kotoran juga. Tapi yang bagian dari para imam-imam Katolik itu sebenarnya masuk dalam pasar dan menuju ke tempat itu kotor juga, sama-sama kotor, hina, tempat yang tidak layak. Tapi Yesus mengikuti. Yesus disalibkan, tangan dan kakinya dipaku. Bapak Ibu, bagaimana coba ya? Memang banyak kali kalau kita lihat paku yang gambar di salib itu sebenarnya nggak layak. Pakunya bukan sebenar di sini. Kalau pakunya di sini, Bapak Ibu, berat badannya sobek nggak tangan ini? Sobek. Tapi Bapak Ibu tahu, paku yang sesungguhnya di sini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau X-ray, tulang ini sebenarnya dia mulai begini ya, gitu ya, pas di tengah ini. Jadi waktu dipaku gitu, dia tidak mungkin sobek. Berat badannya pun dia tetap ketahan karena ada pentolan paku itu ya. Pentolan paku itu masuk di antara tulang ini. Jadi, tapi kalau di sini pasti sobek. Begitupun kaki. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa sedihnya, betapa sakitnya, betapa ngerinya ya,
Kalau di sini urat nadi ini putus, kita jangan tunggu lama. Darah itu akan mengalir terus. Paling bertahan kuat 30 menit. Maka itu Bapak Ibu kalau kita lihat ya, para medis cek kita tuh gampang. Dia pegang pulse kita ya, ini pulse. Dia tahu berapa denyutan jantung kita dengan tekanan darah kita. Dia tahu dari sini. Kalau di tempat lain kurang begitu pas, tapi di sini. Nah, ini yang paling menentukan. Dan maaf, waktu dipaku, waduh, itu sangat menyakitkan. Tapi ada juga yang memang waktu disalibkan itu tidak dipaku tapi diikat. Gitu ya. Tapi Yesus menerima bukan cuma ikatan, paku. Kaki dan tangan. Kematian seperti itu luar biasa menyakitkan dan memalukan. Melebihi kematian dengan cara lain. Kalau hukuman mati di kursi listrik atau tembak, mati. Tapi kalau di kayu salib, udah menderita. Ya, begitu dari tempat dia terbaring di tanah, dipaku, begitu didirikan, coba ya, itu salib itu didirikan itu nggak langsung tegak berdiri, pasti goyang. Nah, Bapak Ibu coba kita bayangkan ya, waktu goyang bagaimana bekas paku itu, ya, pasti menyobek. Tapi Yesus tetap bertahan. Ini satu penghinaan yang luar biasa, yang tidak mungkin. Dan maka itu banyak kali orang berpikir begini, kalau dia Allah, masa dia mau seperti itu, tersiksa seperti itu, mau menjadi, kenapa? Kamu peluk dong. Iya, tidak dipeluk jadi dia kaget. Nah, coba mamanya pegang langsung tenang. Aduh, Odrin. Ya, udah tenang, kita kembali. Jadi bagaimana waktu dia merasakan itu, dan ada banyak orang katakan tidak mungkin Nabi atau Allah mengalami hal sedemikian, hina, bahkan terkutuk. Tapi Yesus menanggung itu, hanya ingin supaya kita sebagai orang percaya berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita lihat itu pribadi yang pertama dari Yesus yang rela, ya, mau mati disalibkan, mati untuk orang lain, berbuah. Banyak kali orang berpikir dengan siksaan di kayu salib dia telah kalah, maut menang atasnya. Salah besar. Kenapa? Kalau maut menang atasnya, dia tidak akan mau ke salib. Tapi waktu dia mau menuju ke salib, membuktikan satu ketaatan. Dia sebagai Allah kepada Allah Bapa yang mengutusnya, sehingga kita berhak, layak juga menjadi bagian dari miliknya dan memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Itu dia, itu maksud dari tujuan Yesus Kristus yang ingin menjadi contoh bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pribadi yang kedua dari pembacaan kita ini, ya, para tentara. Bapak Ibu tahu, tentara ini melakukan segala sesuatu sesuai dengan tugas. Bisa saja ada yang tidak mau, tapi karena tugas harus lakukan. Dan bukan cuma itu, mereka juga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak wajar dan tidak pantas. Ya, jubah diambil, berlomba, bahkan berjudi dengan jubah supaya menjadi milik mereka. Tapi coba, itu bukan sekedar kebanggaan bahwa jubah itu sangat berarti, tapi itu penghinaan, olok-olokan yang sebenarnya tidak pantas. Inilah yang membuktikan bahwa prajurit-prajurit yang melakukan hal ini, mereka hanya melakukan atas perintah. Dan mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang ditugaskan. Mereka lakukan saja. Karena kembali lagi,
kalau mereka lihat apakah Yesus bersalah seperti dua orang penjahat tadi, sebenarnya tidak ada. Tapi ya, mereka lakukan. Dan waktu mereka lakukan, mereka merasa puas, bangga bisa dapat memakukan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Nah, ini banyak kali yang terjadi. Kalau kita lihat saat ini, ada banyak kali orang yang tidak bersalah waktu masuk dalam hukuman, ya. Waktu masuk dalam hukuman, mereka dijatuhkan vonis yang sebenarnya tidak layak bagi mereka. Ya, sama seperti Kristus. Tapi mari, kalau ada orang-orang yang mengalami hal itu dan mereka menerima hal itu seperti Yesus, luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Allah akan berpihak kepada mereka. Karena kebenaran, ya, pembalasan bukan dari hak kita, tapi adalah hak Allah. Ini pribadi yang kedua. Prajurit, ya, tentara. Dan pribadi yang ketiga, ada orang banyak. Selain daripada jemaatnya sendiri, pengikut-pengikutnya sendiri, ada juga orang banyak yang melihat tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menggambarkan kebanyakan kita orang Kristen, waktu ada tantangan dan pergumulan, kita menghindar. Dan kita juga ingin terlibat menjadi penonton seperti orang lain. Ya, betul nggak ya? Ya, betul nggak ya? Coba. Tapi coba, Yesus menerima semua hinaan, semua cemoohan, semua tindakan-tindakan yang membuat dia tidak nyaman, tetapi dia menerima itu dengan apa kata Bapaknya. Dia punya visi dan misi, mati untuk lebih berbuah. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari banyak orang ini, pemimpin, para pemimpin, ya, yang dianggap terhormat, bermoral karena jabatan mereka, justru ikut ambil bagian dengan komplotan itu dan mengerjakan pekerjaan yang hina, mengejek dia, mengolok-olok dia, bahkan juga memberikan nama yang tidak pantas. Orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Coba. Yesus bisa saja dia menyelamatkan diri dia sendiri. Tapi kenapa dia lakukan ini? Dia rela. Sebab dengan kematiannya dia punya tujuan. Ada buah. Mangga mulai dari biji. Kalau biji itu tidak ditanam dalam tanah, bagaimana dia bisa berbuah kembali? Hanya satu buah mangga. Kalau tidak ditanam, ya udah habis. Tapi begitu ditanam, dia hidup, dia berbuah, akan lebat. Dan bukan cuma seorang yang bisa makan, bisa saja satu kompleks ini makan dan menikmati mangga itu. Nah, ini yang menjadi tujuan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi ada juga orang-orang percaya yang tidak mau berbuah seperti apa yang diinginkannya. Karena apa? Hidup ini kembali lagi pilihan. Hidup ini pilihan. Mati untuk berbuah. Mereka menantangnya untuk menyematkan dirinya sendiri dari kayu salib. Dan saat itu justru sedang menyelamatkan orang lain melalui salibnya. Coba. Dia bukan menyelamatkan dirinya, tapi dia ingin juga menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena apa? Ini tujuan dia. Jika ia adalah Mesias, ya kata mereka begitu, Kristus, ya, orang yang dipilih Allah, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa Kristus adalah orang yang dipilih Allah, yang diutus dan dikasihinya. Coba tuh. Tapi coba mereka mengejek. Nah, Bapak Ibu, memang tidak salah kalau firman Tuhan katakan, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Sangat menyedihkan. Tapi mari Bapak Ibu, sebagai orang percaya, jangan kita mempergunakan mata jasmani kita, tapi mari kita mempergunakan mata rohani kita, supaya kita melihat bahwa kematian Yesus di kayu salib mempunyai maksud dan tujuan khusus dalam kehidupan kita. Dengan pendengaran, bukan cuma pendengaran jasmani, tapi pendengaran rohani kita lewat karya Roh Kudus dalam hidup kita, kita dituntun, diberikan hikmat yang lebih lagi. Jika ia sebagai Kristus akan menyelamatkan
bangsa kita dari orang-orang Romawi, sebab hanya itu yang dapat mereka pikirkan tentang Mesias. Biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang Romawi yang kini sedang menguasainya. Ya, tapi Yesus tidak melawan. Yesus mengikuti. Ya, ayat 36-37 katakan begini. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjungkan anggur asam, ya, menunjuk anggur asam ke mulutnya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Sambil mencocokkan itu anggur asam yang diikat di bambu, ya, diikat dengan kain, dicelup ke mulutnya Yesus. Bapak Ibu, kenapa anggur asam? Kalau kita lihat anggur asam, sebenarnya kehidupan kita nih menyedihkan. Kita hidup di dalam dua pilihan, mau berdampak atau tidak. Keasaman kita membuat kita hancur, lebur oleh dosa. Tetapi kalau kita mau berubah dari asam dan kita bisa menikmati itu, maka kita membuahkan buah yang manis. Lewat kehidupan kita, orang lain bisa melihat. Itulah kematian untuk lebih berbuah yang dimaksudkan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi anggur asam itu adalah kehidupan pahit kita, kesengsaraan, dosa yang mengikat kita, yang harus dirangkul dan diambil oleh Yesus untuk diubah menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang memang perlu kita perhatikan. Nah, tidak cukup sampai di situ. Yesus Kristus diolok, lalu mereka berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu, sebab orang Romawi memang menghukumnya dengan alasan bahwa dia telah mengaku-ngaku sebagai raja, seperti juga orang Yahudi menghukum dia karena menganggapnya mengaku-ngaku sebagai Mesias. Maka itu Bapak Ibu, sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan sangat menyedihkan? Bangsa Israel sampai saat ini, kalau mereka tinggalkan dunia ini, mereka tidak dapat keselamatan. Karena apa Bapak Ibu? Mereka masih ada dalam kepercayaan Taurat mereka, yang dimana mereka sampai saat ini menanti-nanti kedatangan Mesias. Tapi mereka sesungguhnya punya mata dan punya telinga, tapi mereka tidak mendengar dan melihat. Sehingga Mesias yang sudah datang, mereka anggap belum ada apa-apanya. Dan mereka pun menghukum, sama seperti orang Romawi. Maka itu kalau kita ke sana, kasihan deh. Kasihannya kenapa? Mereka mengikat, ya, kalau di dalam Alkitab mereka ikat tali sembayang, itu tali, ya. Tali itu bukan tali sembarangan, sebenarnya kulit kayak rim, diikat di tangan, terus ikat di kepala, ada benjolannya di sini. Terus menghadap ke tembok. Jadi mereka berdoanya begini, pukul-pukul kepala ke tembok. Enak enggak? Buat saya enggak enak. Saya goyang-goyang kepala aja pusing. Betul enggak Bapak Erno, ya? Goyang-goyang kepala aja pusing. Bagaimana? Dan orang Indonesia, saya bingung juga. Orang yang sudah percaya kepada Yesus ikut-ikutan juga kalau sampai di sana. Jadi setiap celah-celah batu itu gulung, ya, bikin doa. Seolah-olah tembok itu yang menjawab doa kita. Masukin di sela-sela batu. Bahkan kalau bisa naik pakai tangga, masukin di yang paling tinggi. Waduh, saya bilang kalau ada ular di situ, masukin tanganmu, ular patok jatuh dari atas gitu, ya. Tapi kenapa kita melata? Nah, kita tidak menyadari bahwa keasaman yang dirasakan oleh Yesus itulah, jangan lagi kita kembalikan keasaman itu kepada Yesus, tapi mari kita ubah keasaman itu menjadi sesuatu yang manis, supaya orang melihat kita ada dampak tersendiri. Orang itu ternyata bukan orang sembarangan. Bapak Ibu, identitas kita tutup bagaimanapun, orang non-Kristen akan mengetahui siapa kita. Bapak Ibu berjalan aja orang tahu. Maka itu identitas paling jelas, mereka bikin identitas sendiri supaya ketahuan. Tapi identitas mereka sudah buat demikian, tapi hidup dalam dosa. Nah, bagaimana kita yang punya identitas khusus masih hidup dalam dosa? Dengan keasaman itu kita rubah dari ego kita,
ya, dari kesombongan kita, dari keangkuhan kita. Coba, apa lagi? Dari kesoktahuan kita tinggalkan semua. Kita datang dengan kerendahan hati. Ini paling penting. Maka itu tidak cukup mereka mengolok-olok aja, tapi mereka mengolok lebih daripada itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, kalimat yang ditulis dalam 3 bahasa di atas kepala Yesus, ya, itu ada 3 bahasa. Mulai dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Latin. Yang mengatakan apa? Inri, Isa Nazaret, Raja orang Yahudi. Waduh. Tapi orang yang punya mata melihat itu dengan mata jasmani, satu ejekan. Dia mengaku-ngaku begitu ya. Dia menganggap dirinya raja. Tapi coba kita lihat dengan mata rohani. Kenapa dikatakan begitu? Jangan lihat, ya, Israel saat ini akan musnah, tapi Israel baru yang dia lagi persiapkan. Karena apa? Dia adalah raja di atas segala raja yang akan datang, bukan saat ini. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dia menunjukkan bahwa dia memang benar-benar raja di atas segala raja. Dunia ini adalah milik dia. Tetapi dia dengan rendah hati menerima semua olokan. Tapi tulisan itu bukan kebetulan, tapi tulisan itu sebenarnya menunjukkan pengakuan manusia bahwa memang Isa Nazaret, Isa yang berasal dari Nazaret, adalah raja orang Yahudi. Yahudi yang bukan sementara di dunia ini, tapi Yahudi pilihan. Kata Yahudi itu sebenarnya orang-orang yang militan dalam Tuhan. Bukan sekedar yang hanya berdampak sebagai mana yang kita tahu. Wah, kasihan. Kalau yang kita tahu aja seperti itu, kasihan. Karena akan binasa. Akan dicampakkan. Secara universal mereka dipilih sebagai negara, umat pilihan. Tapi secara person, pribadi, belum tentu. Ada pepatah katakan gini, kasihan di lo. Lu umat pilihan tapi lu akan binasa. Pilih mana? Mau dipilih secara jasmani atau secara rohani? Saya berbangga kalau saya dipilih secara rohani. Dan memang tidak salah Allah memilih kita. Karena Allah memilih kita, Allah sudah tentukan sebelum kita ada. Ya teman, dengan cara seperti ini kamu adalah menjadi militan bagi saya. Dan saya bersyukur. Tantangan demi tantangan, saya masuk perantauan, apa yang saya alami. Tapi waktu Tuhan pilih saya katakan, yes. Saya tidak pernah menolak. Tapi jangan, apa yang kita sudah nikmati, yang enak, tapi kita tidak pernah menikmati apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita masih mau juga menjadi asam bagi Dia. Tapi mari rubah keadaan itu. Oleh sebab itu para cendekiawan muda yang bersusah payah mempelajari ketiga bahasa itu harus bertekad untuk mengenal Kristus secara lebih mendalam lagi melalui penguasaan mereka akan bahasa-bahasa tersebut. Ini luar biasa. Bapak Ibu, kenapa pakai bahasa Ibrani? Bahasa Yunani okelah kita tahu ya. Alfa sampai Omega kita tahu. Bahkan atom-atom bisa dikasih nama apa? Alfa, beta, gamma. Tapi kalau bahasa Ibrani nggak bisa begitu. Alef, bet, gimel, delep. Saya punya teman begitu belajar begitu. Alef, bet, gimel, delep. Miring, jatuh. Iya. Karena semua huruf mati. Jadi kalau nama saya tuh bukan Y, I. Karena nama Y nggak ada. Kalau Yesus, Isus. Itu bahasa Ibrani. Tapi pengertiannya Yesus. Jadi kalau kita lihat, ini punya pengertian yang luar biasa. Itu pribadi yang ketiga. Ya.
orang banyak, orang yang mengambil bagian, termasuk para muridnya, ada di sana menghadapi, ya, melihat atau menyaksikan bagaimana Kristus disiksa, dan mereka ingin tahu, bisa nggak dia muncul dari salib ke bawah. Bapak Ibu, ingat, kematian Yesus bukan kematian jiwani, bukan kematian rohani, tapi jasmani secara manusia mati. Nah, mati untuk lebih berbuah. Mari Bapak Ibu, dari pengalaman yang dialami oleh Yesus waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bahagia menjadi anak Allah. Mari matikan keinginan jasmani kita, tubuh kita maksudnya. Tapi jasmani dan rohani kita semakin bertumbuh bagi kemuliaan Allah. Dengan apa? Tunjukkan iman kita. Tunjukkan iman kita. Supaya apa yang ada dalam kehidupan kita itu jelas, nyata. Karena ingat, sebelum kita minta sesuatu, Yesus sudah menyiapkan itu bagi kita. Bapak Ibu perhatikan ya, waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia datang kepada murid-muridnya. Dia bukan datang dengan tangan kosong. Tapi di tepi danau Tiberias itu dia sudah membakar arang, sudah bakar ikan, dan siapkan roti. Coba tuh. Ini Allah loh. Tapi kenapa Allah siapkan itu buat para muridnya? Dia menunjukkan bahwa dia memperhatikan mereka-mereka yang menjadi bagian dari kehidupannya. Mereka-mereka yang telah dipilih, mereka-mereka yang mengakui dan mengambil tindakan untuk melibatkan diri dalam kehidupannya. Dia sudah memberikan. Tapi coba dia tanya, mana hasil tangkapan kalian? Mereka katakan apa? Kami belum dapat apa-apa. Tapi coba perhatikan, Yesus katakan apa? Ayo kembali, tebarkan jala. Petrus tahu nggak? Dia ahli nggak perikanan? Wah, kalau sekarang dia bukan cuma menteri perikanan, dia kuasai itu lautan. Dia tahu kapan musim ikan, sama kayak kami orang Ambon. Tahu kapan musim ikan, kapan nggak ada ikannya. Kalau nggak ada ikan ya udah di pinggir-pinggir pantai aja udah tombak gitu ya. Karena percuma kalau kita ke laut, ikan nggak ada. Kapan ada ya yang namanya laor? Laor itu kayak cacing ya. Tapi bukan cacing laut. Itu gizinya tingginya minta ampun. Gak ada di tempat lain, hanya ada di Ambon. Saya pergi ke daerah-daerah, saya ingin tahu, gak ada. Dan itu kalau dibuat seperti rendang, waduh. Bapak Ibu makan pakai apa aja. Kalau orang Sumatera cuma tahu ikan asin ya, tapi cobalah laor. Itu kalau dimakan, waduh. Maka itu orang laut, orang Ambon itu nggak pernah sakit. Hanya kita-kita ini yang merantau, yang hidup dengan jorok dan keasaman, dosa membuat kita terjebak, dan akhirnya penyakit numpuk dalam tubuh kita. Tapi mereka di sana enggak. Apalagi yang suka ke laut, cuma dengan baju singlet, tidak pernah masuk angin. Tapi kita, aduh, mereka pulang pagi-pagi, ya pergi dari sore pulang pagi. Begitu ikannya dibawa ke pasar sama ibu-ibu, mereka cuma celup badan di air laut, pulang tidur, nyaman. Coba tuh. Tapi itulah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Petrus, tebarkan jaramu. Dia lakukan. Dia tidak melawan. Ayo ikut saya. Dan Bapak Ibu tahu, bukan satu perahu mereka dapat, 2 perahu, dan itu hampir tenggelam. Tapi dia katakan, bawa ke sini. Kita bakar bersama-sama. Jadi sebagai orang percaya, waktu Yesus mati untuk berbuah, kita itu menikmati 2 kali lipat berkat dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan sebelum kita minta, dan berkat yang kita lakukan. Maka itu ada pepatah klasik katakan, ora et labora. Apa maksudnya tuh Pak Hulu? Amin. Itu dia, waktu kita bekerja sambil berdoa, kita lihat hasilnya. Orang lain barangkali cemo kita, lu bisa apa? Saya bingung ponakan saya.
Waktu kemarin Ibu Ros bilang, ini anak ini baru berapa tahun dia kerja, non? Asisten manajer, gila. Di bank yang memang maaf kata, aduh, cuma barangkali orang pribumi dia aja kali. Tapi asisten manajer, saya bilang gila lo, anak kecil asisten manajer. Iya, kenapa? Yang tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bidang pendidikan dia bukan perbankan. Maka itu kalau kita yang bidang-bidang ekonomi, ya tunjukkan skill kita. Dia orang, sarjana ikom, sarjana ilmu komunikasi. Tapi coba, jadi ora et labora, bekerja dan berdoa. Tapi memang kita lihat waktu kita bekerja dan berdoa, dia menunjukkan dedikasinya buat orang tuanya. Dia menunjukkan kesetiaan kepada Allah dan kepada orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu, dia lakukan itu. Sehingga baru 2 tahun di tempat itu sudah menjadi asisten manajer. Hebat. Ini gak mudah. Buat orang lain barangkali sulit. Tapi ini yang nyata. Kenapa? Orang-orang yang mau berbuah, waktu dia mengikuti Kristus, Kristus mati, dia tidak sia-sia. Dia akan menghasilkan buah yang harum dan bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pribadi yang berikut adalah 2 orang yang menentukan. Penjahat. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, penjahat yang pertama menunjukkan sikap yang arogan. Dengan kesombongannya, dia tetap berkeras hati sampai pada kesudahannya. Ya, ayat 39 saya baca sekali lagi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Waduh, selamatkan dirimu dan kami. Saya teringat waktu kami main fragmen drama, tampil di mana-mana, dan saya rasa waktu itu Ibu Ros, kita udah pacaran belum? Belum ya? Tapi saya lihat istri saya ini ikut kemana-mana, dan saya lihat, itu orang boleh juga ya. Ternyata dia setia sama Tuhan. Karena tiap kali kami tampil, ikut dia. Tampil kemana? Sampai keliling nih kota Jakarta, sampai Cilegon dan sebagainya. Memang waktu main itu memang kami latihan itu tidak mudah. Latihan di tengah-tengah panas. Kalau Bapak Ibu tahu gedung proklamasi, nah kami latihan di situ. Waktu kami latihan mulai dari jam 2 yang panas terik. Bapak Ibu tahu, itu banyak orang yang melihat dan mengelilingi kami. Waktu kami adakan dialog, tapi begitu sampai di saya katakan, kamu. Begitu tunjuk mereka malu. Tapi disitulah kita latihan vokal. Latihan bagaimana kita bisa mengajak para penonton itu terlibat dengan drama itu. Dan saya lihat luar biasa. Kebetulan adik saya menjadi Yesus, si Grady. Jadi waktu dia menjadi Yesus, benar-benar diikat, dicambuk ya. Tapi begitu ini saya tanya, sakit nggak? Nggak sakit tuh. Terus ada yang namanya Thomas. Thomas itu siapa ya? Ada teman yang sekarang di Surabaya. Kalau saya belum menyucukkan tangan saya kepada bekas paku lambungnya dan di tangannya, saya tidak percaya. Tapi Yesus katakan apa? Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Ini luar biasa, mati dan untuk berbuah. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Coba, dia menentang. Wah, kalau memang engkau Kristus, ya selamatkan dirimu dan kami dong. Masa begini? Kok Kristus seperti ini? Dia nggak tahu tujuan Kristus. Ini yang luar biasa. Ego yang kebanyakan dari kita. Bukan cuma umat manusia yang lain. Kita orang yang sudah percaya kepada, kita punya karakter juga yang sama. Kenapa? Tidak ada kerendahan hati. Tidak ada ketundukan. Menganggap bahwa percaya sama Yesus itu biasa aja. Kalau ada yang begitu saya katakan, kasihan deh loh. Kenapa?
kita tidak akan menerima apa-apa. Ini penjahat yang pertama. Tapi coba kita lihat penjahat yang kedua. Dia katakan apa? Kamu dan saya mestinya menerima hukuman yang seperti ini. Orang ini tidak bersalah. Kenapa kamu menghujat dia? Kamu sebentar lagi akan mati dengan saya. Dan ingat, perhatikan kata kami. Kata kami ini bukan cuma mereka berdua. Tapi kata kami ini apa? Melibatkan para prajurit, para jemaat yang ada di situ, semua dilibatkan. Kami akan binasa. Tapi orang ini tidak bersalah. Kamu dan saya, kami akan mati selamanya. Tapi orang ini tidak ada sedikit pun kesalahan. Ini yang sebenarnya penjahat ini ingin membuktikan kepada temannya dan kepada kita semua umat manusia, bahwa ingat, Yesus yang disalibkan itu tidak bersalah. Bukan karena dia bersalah dia dihukum, tapi mari kita menghayati kita yang sebentar lagi akan binasa kalau tanpa dia kita tidak dapat kehidupan yang kekal. Jadi percuma kalau orang yang di dalam Kristus berdoa untuk keselamatan, percuma. Jadi kalau orang yang di dalam Kristus tidak lagi perlu berdoa untuk selamat, maka itu kita nggak perlu. Kalau saya udah meninggal, istri dan anak saya nggak perlu berdoa buat saya. Karena apa? Lihat penjahat ini katakan, dia cuma berdoa, dia memohon kepada Yesus, cuma satu kalimat, bukan Yesus pilihlah saya supaya saya juga diselamatkan bersama Engkau. Tidak. Tapi dia katakan apa? Yesus, ingatlah saya. Ingat. Jadi kalau kita sebagai orang percaya nggak perlu kita berdoa supaya kita selamat. Tapi kita katakan, ya Abah, ya Bapa, ingatlah saya. Saya manusia yang paling berdosa. Tapi apabila Engkau datang sebagai Raja, ingatlah saya. Maksudnya apa? Waktu Engkau masuk ke dalam kerajaan surga, ingat juga saya. Bukan pilihlah saya, tapi ingat. Ini satu permohonan yang memang nyata. Dan bisa saja, karena dia bukan murid, dan dia bisa saja, Tuhan, saya mau dong duduk di sebelah kananmu. Tidak. Tapi ingatlah saya. Ini satu bukti bahwa kerendahan hati yang sedemikian rupa, yang menunjukkan bahwa dia melihat mulai dari penderitaan Kristus sampai dipaku di kayu salib. Orang ini tidak bersalah, tetapi menjatuhkan kesalahan yang fatal bagi dia. Dan dia katakan buat temannya, Anda dan saya harus menerima hukuman ini. Kita sebentar lagi mati. Kita melibatkan semua orang. Orang percaya yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan manusia-manusia yang tidak percaya akan mati. Mati apa? Bukan mati secara jasmani, tapi mati kekekalan. Ini yang dia ingin sampaikan. Kita ini akan mati. Tapi terakhir dia katakan apa? Yesus, ingatkan saya. Apabila engkau masuk ke dalam kerajaan sorga, ingat saya. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, nama kita sebenarnya sesungguhnya sudah terdapat dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu, kalau kita lihat Alkitab itu, jangan lihat dari Alkitab bahasa Indonesia, tapi Alkitab bahasa Ibrani. Ada nama, Nyong, Nying, Nyung, sana, semua ada di sana. Jadi siapapun kita yang belum ada pun sudah ada namanya di sana. Jadi kita bersyukur, siapapun nama kita itu sudah ada di sana. Dan waktu Allah memberikan nama kita lewat orang tua kita, kita harus terima. Maka itu saya bangga kalau ada orang yang namanya Muntung Cobe gitu ya, Muntung, ada Cobe, ada apa lagi, Komfor, ada lagi Panci. Saya bilang hebat juga. Keterbatasan orang tua kita, tapi itulah cara Allah menunjukkan nama kita yang terbaik buat kita. Kenapa kita mesti malu? Memang kalau nama saya itu di Indonesia jarang. Biasanya kalau orang suka panggil Yanceman.
atau Yance. Tapi sesungguhnya nama saya itu sangat indah karena dari bahasa Belanda. Tapi begitu saya telusuri, saya juga kaget. Coba Bapak Ibu buka di YouTube. Nanti, Yaneman. Saya bilang ada lagi. Nama saya bagus-bagus kok. Yaneman. Tapi saya bangga, iya kan? Ternyata nama saya itu sesuatu yang luar biasa. Punya keunikan tersendiri. Karena kata men itu adalah pria. Berarti manusia Allah. Itu nama saya yang punya arti yang seperti itu. Oleh sebab itu, kita lihat ya, ayat 39 itu, seorang dari penjahat yang digantung, ya, menghujat dia, katanya, bukankah engkau? Tapi yang lain berkata apa? Tuhan, ingatlah saya. Nah, ini yang kedua, ini yang luar biasa. Ayat 40-41, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang di luar Tuhan, siapapun kita adalah orang-orang yang mengalami kesalahan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita orang-orang yang memaku dan menggantung Yesus di kayu salib. Tapi mari kita datang seperti seorang yang bersalah. Dengan keberadaannya, Yesus tidak melihat bahwa orang ini berdosa dan dosanya seperti apa. Tapi waktu dia mengaku dengan mulut dan membuka hatinya mengundang Yesus secara pribadi, dia mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia. Dan dia katakan, Yesus, ingatlah saya. Luar biasa. Ingatlah saya apabila engkau masuk kelak ke dalam kerajaan surga. Dan Bapak Ibu tahu apa yang menjadi jawaban Yesus? Segera Yesus menjawab, mulai hari ini juga. Gak pakai tunggu-tunggu. Ini belum meninggal loh. Tapi Yesus katakan, mulai hari ini juga engkau dan aku berada di Firdaus. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa penjahat yang diberikan pengampunan oleh Yesus, hari itu juga dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dia tidak akan merasakan kematian di kayu salib, tapi dia menikmati kematian itu sebagai sesuatu yang terhormat. Karena apa? Dia bukan dia sendiri, tapi dia bersama Yesus. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena ini mengingatkan kita bahwa Yesus berdoa, ya. Pada saat di kayu salib dia berdoa, ya. Permohonan dia satu. Dan yang kedua pembelaan. Yang permohonannya apa? Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka. Coba tuh. Wah, luar biasa. Ini doa Yesus bukan katakan begini, ya Aba, ya Bapa, hukumlah mereka. Api dari langit turun dan membakar mereka seperti Sodom. Tidak. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat manusia, orang yang sebentar lagi akan binasa. Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka. Permohonan yang kedua apa? Di situ ada kata pembelaan. Karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Coba. Dan memang Yesus tahu bahwa prajurit dan orang-orang yang mengalami ketakutan saat itu sadar betul mereka tidak bisa membela Yesus. Tapi mereka ikutin apa kata komandan pimpinannya untuk menghukum Yesus, menjatuhkan hukuman mati. Dan waktu mereka lakukan itu, mereka nggak tahu. Sebab apa? Mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Sehingga pembelaan Kristus kepada mereka, apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, kita sebagai orang percaya, ya, kita bersyukur kalau kita ada dan bagian daripada Kristus. Sebab Kristus mati menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita
mati untuk berbuah. Kalau dia tidak mati, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya tidak akan menghalangi kebangkitan yang kedua kali bersama-sama dengan dia di sorga. Maka itu, waktu kita menjadi orang percaya, kita tidak perlu lagi berdoa minta untuk mendapat tempat yang layak di sorga. Kita sudah dipersediakan, sudah disiapkan tempat yang layak di sorga. Bukan masih menanti-nanti dan ingin untuk dapat tempat itu, tapi kita sudah menerima tempat itu. Karena dia adalah jaminan. Dia adalah pembuka jalan bagi kita. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga menyediakan tempat itu bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Jadi waktu kita berdoa, kita panggil Allah, kita berhak memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Itulah yang Yesus ingin tunjukkan kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya sebagai orang percaya. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, percuma kita berdoa ya Aba, ya Bapa. Allah Bapa katakan, siapa lo ya naman? Kasihan deh lo. Lo ngaku-ngaku gue Bapak lo. Lo tetangga gue lo, binasa lo. Mau pilih yang mana? Binasa atau selamat? Waktu kita mau selamat, kita datang seperti seorang prajurit. Dengan kerendahan hati, mengaku dosa. Buka hati, terima dia. Miliki dia. Roh Kudus akan memimpin kita dan kita akan diperbaharui. Kita akan berbuah. Dan waktu dia katakan itu di kayu salib, Yesus, ingatlah saya apabila engkau masuk. Itu bukan dia sendiri yang mengalami itu, tapi temannya menjadi saksi, prajurit Romawi menjadi saksi, dan orang banyak. Tapi mereka menganggap dia apa? Orang gila. Orang udah mau mati tapi suruh diingatkan. Coba. Tapi Yesus jawab dengan lugas dan tegas, mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang lain bengong. Kapan kita binasa? Tapi Bapak, Ibu, yang kedua dari kesimpulan ini, waktu kita datang dalam doa kita, mari kita tulus dengan kesungguhan hati. Jangan kita mengada-ada, jangan kita arogan, jangan kita menunjukkan kesombongan kita bahwa kita hebat. Tapi datang dengan karena Tuhan, jaga dan lindungi saya. Tuhan, pimpin saya. Sertai saya dimanapun saya berada. Biarlah kasih dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Apa yang menjadi kepunyaan milik saya, Tuhan, mari engkau mau jaga dan lindungi. Tuhan akan jaga dan lindungi. Karena kita bagian dari Allah. Dan kesimpulan yang ketiga, Allah ingin supaya kita melibatkan dia dalam hidup kita dimanapun kita berada. Dengan menjadi surat Kristus yang terbuka, kita menunjukkan buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita menjadi dampak di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Jadi kita bukan lagi manusia biasa, tapi kita adalah manusia-manusia yang akan memiliki keselamatan itu. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus menuntun langkah hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kematian Kristus di kayu salib membuahkan hasil. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh belajar hasil yang terbaik yang kami lihat dari seorang prajurit langsung mendapat tempat yang layak, dan kami ingin mendapat tempat yang layak seperti itu Tuhan. Tidak banyak, bukan kekayaan, bukan harta, tapi kami ingin mendapat tempat yang seperti penjahat itu. Kami mau Tuhan membuka hati dan kehidupan kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, karena kami tahu Engkau mati bukan percuma, tapi mati untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, membuat kami menjadi layak dan mendapat tempat yang layak kelak bersama-sama dengan Engkau di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Ibu Ros.